Baiklah, kita akan masuk pada vaksinasi berikutnya, yaitu pneumonia. Pneumonia ini suatu penyakit yang menyebabkan adanya peradangan pada parenkim paru, di mana di daerah parenkim parunya akan terisi oleh cairan eksudat. Ini disebabkan oleh karena adanya infiltrasi sel-sel radang ke dinding alveoli. Pneumonia sendiri ini bisa disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Bisa infeksi kuman atau bakteri, bisa karena virus, bisa karena parasit, bahkan bisa karena jamur. Ada istilah namanya pneumonitis. Pneumonitis bukan pneumonia. Kalau pneumonia itu karena infeksi patogen, kalau pneumonitis ini adalah peradangan pada daerah parenkim paru, bukan oleh karena mikroorganisme, tapi disebabkan oleh proses kimiawi atau radiasi atau bahkan proses autoimun. Sehingga kita harus membedakan istilah pneumonia dengan pneumonitis. Secara klinis, pneumonia ini bisa kita tegakkan dengan beberapa gejala. Yang pertama jelas ada demam. Ini yang menunjukkan adanya infeksi. Yang kedua adanya leukositosis. Ini kalau pneumonia secara disebabkan oleh karena bakteri. Demikian juga kalau ini karena bakteri, kita akan temukan sputumnya purulen. Ada batuk dan sesak nafas. Berarti demam, batuk, sesak nafas, serta nanti di pemeriksaan fisik kita temukan adanya tanda-tanda konsolidasi dan adanya ronki, ini menunjukkan klinis pneumonia. Pneumonia bisa menyebabkan kondisi yang severe, yang berat, dan penyebab terbanyak pneumonia yang severe adalah Streptococcus pneumonia. Ada penyebab yang lainnya, ada Haemophilus influenza, ada virus, ada parasit. Kita juga mengenal saat ini yang terkenal COVID juga bisa menyebabkan pneumonia. Namun pneumonia yang sering menjadi severe pneumonia yang membutuhkan penanganan di ICU adalah penyebabnya Streptococcus pneumoniae. Transmisi bakteri ataupun mikroorganisme penyebab pneumonia ini lewat droplet dan butuh infection period atau masa inkubasi untuk memberikan gejala pada sistem pernafasan kita. Bisa 1-3 hari, bisa lebih 1 minggu, tergantung mikroorganismenya apa. Apakah bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Apakah bisa terjadi infeksi ini konkomitan atau bersamaan dengan penyakit infeksi saluran nafas yang lain? Bisa saja ditemukan adanya pneumonia dengan influenza, atau bisa juga infeksi pneumokokus ini menjadi resiko untuk terinfeksi penyakit lain, termasuk dalam hal ini influenza tadi. Influenza bisa pneumonia, pneumonia bisa influenza. Sekarang bagaimana cara pencegahannya? Vaksinasi dengan pneumokokal yang merupakan penyebab terbanyak terjadinya resiko pneumonia yang berat, ini akan menurunkan angka kematian 50%. Vaksin pneumokokus ini sudah ada sejak tahun 77. Pneumokokus ini juga sama dengan bakteri
meningitis maupun virus influenza, mereka punya serotipenya bermacam-macam. Pada tahun 1977 ada 14 serotip yang digunakan untuk vaksinasi pneumococcus. Tahun 83 mulai ada 23, lebih banyak lagi. Ada juga pengembangan yang conjugate vaksin. Ini yang tahun 2000-an ada 7, sementara yang tahun 2010 ada 13 serotype yang digunakan untuk vaksin yang bersifat conjugate, bukan yang polisakarid. Kita akan melihat yang polisakarid yang 23 atau PPSV23 vaksin. 23 ini merupakan 23 serotype yang sering menyebabkan kondisi berat. Aslinya dia memiliki 90 serotype dan 10 merupakan serotype yang menyebabkan 62% terjadinya pneumonia yang berat. Sehingga PPSV23 bisa dikatakan memprotek 23 serotype yang most likely menyebabkan terjadinya serious disease. PPSV23 ini akan menstimulasi sel B yang akan merilis IgM tanpa bantuan sel T. Sehingga vaksinasi dengan PPSV23 ini tidak bersifat long life immunity. Mengapa? Karena tidak ada sel T memory yang terlibat. Ini akan bisa memprotek 60-70% pneumonia berat yang berasal dari pneumococcus. Apakah bisa digunakan untuk pneumonia yang bukan karena bakteri? Tidak ada konsensus dan tidak ada bukti yang menunjang bahwa pneumonia ini bisa digunakan untuk yang non-bakteri. Rekomendasi untuk PPSV23 ini diberikan sekali untuk usia di atas 65 tahun atau antara 19 sampai 65 tahun dengan penyakit kronik, misalnya diabetes. Untuk usia di bawah 19 tahun ini biasanya digunakan pada pasien-pasien yang mendapatkan implan atau asplenia, di mana mereka harus mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan. Apakah perlu dilakukan revaksinasi untuk PPSV23 ini? Revaksinasi jika dosis pertamanya diberikan sebelum 65 tahun. Diulang setelah 5 tahun kemudian. Mengapa ini bukan menjadi suatu kebijakan? Karena benefitnya masih tidak dapat diberikan secara pasti. Setelah diulang, apakah kemampuannya akan meningkat atau hanya sekitar 60-70% saja. Dan ada resiko adanya side effect atau efek samping dari vaksinasi. Kemudian kita melihat yang satunya lagi yang conjugate, bukan yang polysaccharide, yang PCV13. Ini akan menginduksi sel T dan sel B. Kalau yang polisakarid tadi hanya menginduksi sel B saja, yang conjugate ini sel T-nya juga akan terinduksi, sehingga akan memberikan imunitas mukosa yang jauh lebih baik. PCV13 ini melingkupi 12-13 serotype yang sering kita gunakan, dan itu juga ada di PPSV23. PCV13 digunakan untuk usia di atas 65 tahun, kemudian usia 19-64 tahun dengan
kondisi high risk serta imunokompromis. Apakah bisa digunakan bersama antara PCV 13 dengan PPSV 23? Sebaiknya tidak diberikan dalam satu waktu yang bersamaan. Bisa saja digunakan pertama PCV 13, kemudian intervalnya adalah minimal 8 minggu, setelah itu bisa diberikan PPSV 23. Kalau kita intervalnya dipercepat, kurang dari 8 minggu, ada reaksi lokal yang bisa terjadi. Kalau lebih dari 1 tahun, itu malah lebih bagus. Artinya, bisa kita berikan lebih dari 1 tahun. PCV 13 dengan PPSV 23 sekuennya memang idealnya untuk jangka waktu pemberian diselang 8 minggu. Kalau di usia 19-64 tahun disarankan minimal adalah 1 tahun. Efek sampingnya apa? Kebanyakan adalah lokal, di mana terjadi nyeri di tempat suntikan ataupun bisa saja menyebabkan gejala sistemik, yaitu nyeri kepala, mialgia, dan bisa juga demam. Demikianlah untuk vaksin pneumonia. Kita akan melanjut kepada vaksinasi yang berikutnya.